bank atau jerry bank. Kalau bukunya yang edisi 5 itu Untelden. Edisi sebelumnya pakai law dan buku yang simulation modeling and analysis. Selanjutnya kalau di sini di jerry bank itu selain buku Event System Simulation, jerry bank juga menampilkan di Handbook of Simulation, ya sama metodologinya. Di metodologi ini yang paling utama dan kalian kerjakan adalah di bagian awal itu ada formulate problem atau di sini disebut problem formulation. Sebenarnya kalau di yang lain pun sama metodologinya. Nanti ada gambarannya. Terus selanjutnya adalah di situ dikaitkan and plan the study. Di sini juga disampaikan terkait sama rencana atau jadi menetapkan setting the objective ya. Jadi ada setting the objective. Jadi pertama itu adalah problem definition and setting the objective atau kita harus menetapkan dulu problemnya apa dan tujuan dari studi simulasinya utama itu. Terus selanjutnya sebenarnya apa yang jadi permasalahan di sana sebenarnya akan saya bahas di belakang ya sebenarnya. Dibahas kenapa? Soalnya nanti pada saat yang di situ seringkali lewat. Pada saat beberapa penelitian diskusi mengenai simulasi itu tujuannya apa simulasi yang dibuat? Tujuannya adalah bikin model. Modelnya untuk apa? Modelnya ya untuk memodelkan sistemnya. Sistemnya apa yang dimodelkan? Muncul pertanyaan itu. Contoh nanti yang paling dekat di kalian adalah terkait sama masalah TPS. Ini dipakai di sini. TPS produksi. Bahasa Indonesianya memang perancangan. Bukan perancangan, praktikum dulu. Praktikum terintegrasi rancangan sistem. Integrated Practicum of Engineering Design of Production System. Jadi perancangan itu sebenarnya engineering design. Jadi perancangan sistem produksi. Di perancangan sistem produksi itu contoh penerapan simulasi nantinya. Dan saya bilang ini ada masalah karena yang dimodelkan di simulasinya bukan sistem produksi yang dirancang. Sistem produksi yang dirancang pertama adalah basisnya dari perencanaan produksi. Pada saat di perencanaan produksi di situ disampaikan bahwa aliran material antar stasiun kerja menggunakan prinsip batch. Jadi ada batch, bukan satu unit dipindahkan ke stasiun kerja yang berikutnya, bukan. Tapi satu ukuran lot, baru kalau sudah selesai satu ukuran lot baru dipindahkan ke stasiun kerja berikutnya. Demikian juga pada saat di tata letak fasilitas juga demikian. Cara berpikirnya adalah nunggu satu lot, kalau sudah selesai baru dipindahkan ke stasiun kerja berikutnya. Tapi di dalam simulasinya enggak, yang dilakukan adalah bikin satu unit di stasiun kerja dipindahkan ke stasiun kerja berikutnya. Nah, hingga pada saat penetapannya bagaimana? Pada saat di sistem produksi berdasarkan perencanaan produksi berpikirnya adalah apakah yang dikendalikan adalah persediaan. Apakah sistem produksinya bisa memenuhi demand enggak, baik dengan produksi maupun dari persediaan. Artinya kadangkala produksinya itu lebih daripada permintaan karena untuk membentuk persediaan. Karena persediaan tersebut akan digunakan di permintaan di periode berikutnya. Tentunya nanti di produksi seperti itu. Sekarang kan kalian mengikuti kuliah itu PPIC ya. Dia akan tahu itu. Sedangkan kalau di tata letak fasilitas itu sebaliknya, yang dipikirkan adalah terkait sama pada saat dari stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya ada perpindahan. Pada saat perpindahan harapannya adalah meminimasi jarak perpindahan.
pada saat meminimasi jarak perpindahan, maka otomatis harus melihat transfer lognya, ukuran perpindahannya. Tadi saya sampaikan pas perpindahannya itu adalah menggunakan batch. Satu stasiun kerja, satu batch jadi, baru dipindahkan satu batch itu. Artinya transfer lognya itu sama dengan batch production. Sepertinya itu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya pada saat di dalam simulasinya, karena simulasinya ternyata berbeda. Simulasinya menunjukkan antara stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya itu satu unit, tapi tidak ada perhatian mengenai pertama berapa besarnya permintaan, tidak ada informasi, bukan jadi input. Yang berikutnya berapa ukuran lotnya, juga nggak ada informasi. Hingga pada saat kalau ini apakah produksinya sama dengan rencana produksi, tidak. Jadi pertama modelnya tidak sesuai dengan PPIC-nya. Terus selanjutnya pada saat dilihat di tata letak juga demikian, yaitu begitu proses selesai dipindahkan ke proses berikutnya, tidak dihitung jarak perpindahannya. Padahal kalau di tata letak yang diperhatikan adalah jarak perpindahannya. Di mana jarak perpindahan ini selain nanti menggunakan sumber daya, juga terkait sama biaya dan waktu. Itu nggak diperhatikan di dalam simulasinya. Oke, pertanyaan berikutnya, berarti simulasinya memodelkan apa? Ya, problemnya nggak jelas. Terus sebenarnya saya kejar, pada saat saya kejar, yang disimpulkan adalah berapa ya yang dihasilkan, berapa waktu yang diperlukan untuk submit dari awal ke akhir. Itu sesuai nggak dengan tidak? Sesuai nggak dengan perencanaan tata letaknya, juga tidak. Kenapa? Soalnya pas perpindahan dianggap waktunya singkat ya, sebenarnya di dalam sistem di simulasinya. Nah, ini nggak sesuai di dua-duanya. Padahal simulasi harusnya ini model untuk menyelesaikan problem. Artinya apa? Tetap simulasi seperti dengan model yang lain, bahwa ada model ini, ada output dan ada input. Sedangkan output ini, yang namanya output ini yang nantinya terkait sama problem. Makanya pas di sebelumnya kan saya nyampaikan di program linear, kalian pas di program linear apa yang kalian kenal di model program linear? Ada tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah bisa maksimasi atau minimasi. Pada saat bilang maksimasi, ini sebenarnya berarti problemnya adalah problem maksimasi. Tetapi hasil yang diperoleh apa? Memang hasil yang diperoleh itu Z-nya. Tetapi program linear terkait sama variabel keputusan. Keputusannya apa? Nilai x-nya tadi. X-nya itu sebagai variabel keputusan. Variabel keputusan itu sebenarnya masuk di dalamnya di sini. Jadi termasuk variabel keputusan. Ya, jadi termasuk ini sebenarnya pada saat input termasuk variabel keputusan. Dari program linear ketemu x-nya. Itu pas solusi optimum, tapi itu sebenarnya merupakan variabel keputusan. Ya, artinya pada saat kalau variabel keputusan itu dimasukkan ke dalam sistem, maka harapannya outputnya akan memberikan hasil yang sama dengan nilai fungsi tujuan. Harapannya itu. Ya, sebenarnya. Terus juga memastikan bahwa input tersebut tidak melanggar dari kendala-kendala yang ada di program linear seperti itu. Di simulasi pun sama. Pada saat kita bilang output, outputnya ini sebagai problem. Problemnya apa? Harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Soalnya pada saat yang namanya validasi itu kita harus menguji outputnya itu antara dari model dengan sistem nyatanya sama. Contoh dari PTPS. Berarti outputnya apa kira-kira? Bukan jumlah produk, bukan. Karena kalau di perencanaan produksi, apakah jumlah produk? Bukan, melainkan
apakah ada permintaan yang tidak terpenuhi? Tidak. Jadi seberapa persen permintaan terpenuhi, itu outputnya. Akhirnya tahu bahwa oh outputnya berapa persen yang terpenuhi. Oh 100% terpenuhi, artinya produksi selama dalam perencanaan produksinya tadi memenuhi permintaan yang menjadi inputnya nanti. Itu di perencanaan produksi. Kan kalian mungkin sudah masuk ke peramalan pada saat pembelajaran PPIC ya. Pada saat di peramalan fungsinya adalah memperkirakan permintaan. Nah, sebenarnya itu masuk ke sini ya. Dan yang tadi peramalan masuk ke sini permintaan ya. Outputnya apa? Berapa persen? Nah, yang kalau saya tuliskan di sini berapa persen demand terpenuhi. Ini sebenarnya sama dengan service level. Tetapi bisa juga kita menghitung shortage. Pada saat menghitung shortage berarti ada demand, demand yang tidak terpenuhi. Ya, ini contohnya pada saat kalau di PPIC outputnya adalah ini, inputnya adalah jadwal produksi. Sama apa? Sama ramalan permintaan. Ini sebenarnya inputnya. Ya, pada saat sudah tahu kok inputnya ini, outputnya ini. Kadang-kala ditambahi lagi mengenai input kapasitas. Ini muncul sebenarnya. Ya, pada saat kayak itu yang namanya variabel keputusan apa? Di PIC jadwal produksi. Jadi quantity isinya jadwal produksi. Apa yang diproduksi? Terusnya diproduksi di mana? Terus selanjutnya mulai dan kapan selesainya. Masing-masing seperti itu. Itu jadwal. Apa yang dijadwalkan, terus di mana dijadwalkannya, dan kapan mulai dan selesainya. Intinya itu. Tetapi kalau ditambahi lagi nama siapa mengerjakan, ya, selalu itu dimasukkan. Nah, ini yang menjadi sebenarnya variabel keputusannya. Ya, pada saat di PPIC nanti ada variabel keputusan itu, tapi di simulasinya ya, jadi informasi itu nggak ada. Ya, pada saat work ini kadang-kala ditambahi how much, tambahi how much atau how many. Jadi seberapa banyak yang diproduksi. Kalau misalnya produknya bulk, maka otomatis kita pakai how much. Misalnya berapa liter cat, ya, itu kita pakai yang how much. Sebenarnya muncul itu yang ada di jadwal, dan itu nggak ada informasi di dalam simulasinya. Ini muncul masalah. Kenapa? Soalnya simulasinya terpaku pada saat mensimulasikan sistem produksi, maka tunjukkan hubungan antar proses. Terpaku itu, padahal disesuaikan dengan problem. Jadi terkait sama problem. Kata kuncinya adalah terkait sama problem. Sehingga pada saat kalau formulir problemnya masalah, kita menentukan outputnya masalah, maka otomatis modelnya masalah. Intinya itu. Dan di sini saya kembali ke atas ya sebenarnya. Pada saat yang di atas ini jelaskan, makanya tadi yang saya tekankan di metodologi ini adalah terkait sama verifikasi dan validasi di bagian awal. Verifikasi dan validasi ini ambil dari Palci.
yang artikel ini memang lama, tapi yang artikel ini sebenarnya yang dirujuk oleh dua metodologi tadi, yang dirujuk oleh Law maupun yang dirujuk oleh Banks. Ya. Jadi dirujuk di sana, kenapa? Soalnya dia menjelaskan mengenai perlunya melakukan verifikasi dan validasi. Yang sebenarnya proses yang ada di sini itu metodologi, prosesnya metodologi. Tetapi kalau dilihat panah-panah ini, panah-panah yang di sini itu ada panah-panah verifikasi dan validasi and testing ada ini. Dan kaji ini selanjutnya pun dipertegas lagi dengan yang model yang lain oleh Sargent. Di Sargent menjelaskan Sargent ini ada yang artikel yang ini maupun artikel yang berikutnya. Gambarnya ada kemiripan gambarnya. Tapi prinsipnya adalah seperti ini. Pada saat yang namanya verifikasi itu biasanya adalah membandingkan antara model dengan model. Pada saat model dengan model ini ada verifikasi. Pada saat model dengan sistem itu yang namanya validasi. Ya, pada saat yang menjelaskan di model yang berikutnya kadang-kala nanti ada terkait sama spesifikasi. Pada saat spesifikasi itu model dengan model juga. Contoh, kalau kita kembali ke sistem analysis and design. Pada saat sistem analysis and design di situ ada requirement analysis. Dari requirement analysis selanjutnya dilanjutkan dengan bikin ya sistem desainnya yang konseptual. Model konseptual di sistem desain dibandingkan dengan sistem requirementnya. Ya, ini disebut verifikasi ya sebenarnya. Ya, disitulah sebenarnya yang ini dengan spesifikasi ada verifikasi, model dengan model ada verifikasi. Tetapi pada saat dengan sistem nyatanya itu yang disebut validasi. Prinsipnya itu. Kita kembali ke sini. Hingga pada saat yang melakukan verifikasi itu seperti apa? Verifikasi yang pertama adalah apakah output yang diidentifikasikan di dalam model sama dengan yang diidentifikasikan dalam requirement-nya. Pertama itu. Inputnya demikian, apakah input yang dimasukkan ke dalam model itu mencakup semua yang ada dalam requirement-nya. Muncul itu. Selanjutnya bikin model konseptualnya. Nanti yang akan kita lakukan ya sebenarnya. Jadi model konseptualnya contohnya nanti kalau kalian lihat di modul keempat ya, mulai modul keempat itu ada misalnya dari event graph. Dari event graph terus nanti ke flowchart lalu nanti di coding seperti ini. Nah, ini pendekatan event. Jadi pendekatan event ada yang menggunakan event graph, flowchart, coding. Nanti ada yang pendekatan activity, contohnya activity cycle diagram. Flowchart, coding. Nanti ada juga yang pendekatan, jadi ini pendekatan event, ini pendekatan activity. Nanti ada pendekatan proses interaction. Ini menggunakan misalnya PetriNet. Nanti flowchart, coding. Cuma yang namanya coding di sini itu ada yang menggunakan bahasa pemrograman, tapi ada juga yang menggunakan aplikasi simulasi. Nah, contohnya nanti pada saat yang di activity cycle diagram itu adakah aplikasinya? Ada, contohnya menggunakan arena, menggunakan yang activity cycle diagram. Kodenya di situ. Kodenya pakai apa? Kalau di aplikasi itu biasanya ada notation atau simbolnya, simbol itu ditarik terus selanjutnya tinggal setting yang properti yang ada di dalamnya. Jadi properti maupun prosedur yang ada di dalamnya, masukkan itu. Sama di PetriNet pun ada aplikasi, contohnya menggunakan ProModel.
pada saat menggunakan pro model, menggunakan Petrinet, terus selanjutnya codingnya ya sama. Nanti pada saat ini ada event, atau kalau di Petrinet nyebutnya kit, terus selanjutnya kit sebelah kiri, terus selanjutnya event tertentu itu yang di sisinya, itu nanti ada codingnya lagi. Sebenarnya itu yang dilakukan ya, hingga pada saat sudah tahu kayak gini, artinya apa? Masing-masing ini model konseptual dibandingkan sama requirement yang di sini juga model konseptual dibandingkan sama model konseptual yang sebelumnya. Ini sudah physical model, scientific model. Pada saat yang di sini dibandingkan dengan model konseptual yang sebelumnya. Ini verifikasi. Tetapi ini yang namanya validasi, masing-masing dibandingkan dengan sistem nyatanya. Dibandingkan sistem nyatanya validasi. Prinsipnya cuma itu. Ya, kembali ke sini, ini sistem nyatanya. Pada saat melihat di hubungan ada panah yang terhubung sama sistem nyatanya, pasti namanya validasi. Tetapi pada saat masih di dunia pemodelan, maka yang ada di sini akan tahu, ini verifikasi. Ya, prinsipnya itu. Makanya pada saat di algoritma dan pemrograman, apa itu yang sebenarnya verifikasi? Verifikasi itu terjadi pada saat bikin flowchart. Apakah flowchartnya ini sudah sesuai dengan requirement-nya? Jadi sebelumnya ada identifikasi requirement, tapi kadang-kala dilewati. Ya. Identifikasi requirement-nya kadang dilewati. Tapi selanjutnya verifikasinya apa? Yaitu antara pemrogramannya, codingnya dengan flowchart-nya. Itu verifikasi. Kadang-kala verifikasi itu terjebak sempit. Makna verifikasi sempit, yaitu debugging. Ini pada saat bilang verifikasi itu salah satunya memang ada debugging, proses debug. Salah satunya adalah debugging. Ini nanti ada di alurnya yang dari Avrilo ada mengenai debugging, tetapi tidak hanya debugging, karena prinsipnya verifikasi itu adalah membandingkan antara model yang dibuat dengan yang sebelumnya. Ya, prinsip itu memang kalau yang di sini ini dari Infose, jadi Infose SEBOK. Infose SEBOK yang namanya verifikasi, yang namanya reference. Reference-nya ini adalah apa yang dibuat sebelumnya. Jadi apa yang dibuat sebelumnya reference-nya. Berbeda kalau di validasi, reference-nya adalah sistem nyatanya. Jadi sistem yang diamati. Ini reference-nya. Sehingga pada saat proses verifikasi ini apakah sesuai dengan yang dibuat sebelumnya, itu yang ditanyakan. Walaupun sama-sama expected result, obtained result iya, tapi apa yang dibuat sebelumnya. Berbeda dengan yang di sini, expected result sama obtained result-nya adalah yang satunya, expected-nya adalah punyanya sistem nyata, yang dihasilkan adalah yang dihasilkan model. Jadi contohnya ini, output-nya yang di sistem nyatanya seperti apa harus kita kumpulkan. Kalau di sini nggak perlu dikumpulkan, pas verifikasi nggak perlu dikumpulkan karena dibandingkan antara yang dibuat sebelumnya. Tetapi pada saat validasi, output di sistem nyatanya dikumpulkan, input di sistem nyatanya juga dikumpulkan. Ya, seperti itu. Ya. Ini yang muncul pas permasalahan di beberapa yang mengambil penelitian mengenai simulasi, yaitu outputnya tidak diambil pada saat pengumpulan data, cuma inputnya saja. Kesalahan. Ya, ini semua mistake. Jadi ini merupakan mistake, kesalahan. Ya, pada saat validasi bagaimana? Nggak bisa. Ya. Dan yang lebih parah, saya kembali yang tadi, yaitu menetapkan output. Kalau sistem produksi, bayangannya apa? Yang dipikirkan pada saat bikin simulasi, padahal sistem produksi yang diinginkan adalah menginputkan ramalan permintaan, kapasitas dengan variabel keputusan jadwal produksi. Kita ingin tahu berapa persen yang terpenuhi. Harapannya 100%. Ini berapa persen yang terpenuhi?
Ini harapannya. Ya. Tetapi pada saat yang dimodelkan, yang tadi saya sampaikan, inputnya adalah waktu-waktu processing di masing-masing resource. Terus selanjutnya outputnya adalah berapa banyak produk yang dihasilkan dalam satuan waktu. Nggak nyambung dengan problemnya. Ini jadi masalah. Padahal di sini walaupun sistem produksi, apakah ini jumlah yang diproduksi? Tidak, bukan kuantitas yang diproduksi, sesuai dengan problemnya. Sesuai dengan problemnya. Ini yang harus dipahami mungkin pada saat diteliti ya artikel yang lain. Ini punya Balci juga. Pada saat proses PVT, jadi kalau kalian lihat ini judul yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi validasi, verifikasi dan testing itu caranya ada banyak. Cuma yang di sini tunjukkan ada black box testing dan ada white box testing. Black box testing itu tinggal proses validasinya adalah menggunakan input yang sama antara yang di model maupun di sistem nyata, inputnya sama. Kita tinggal memeriksa apakah outputnya berbeda signifikan atau tidak. Jadi menggunakan statistik untuk uji sama atau tidak. Cara sama atau tidaknya macam-macam ujinya. Ada yang uji rata-rata bisa, ada yang uji variansi, ada juga sebenarnya uji tabel kontingensi. Sebenarnya itu yang dipergunakan. Ya, ini sebenarnya yang ada pada saat yang saya tekankan di modul kedua. Sebenarnya di modul kedua yang harus kalian pahami ada verifikasi dan ada validasi. Dan verifikasi validasi ini dasarnya apa? Problem. Jadi pas merumuskan problem harus jelas agar kita bisa menetapkan output, bisa menetapkan input. Karena pada saat black box validation kita nggak perlu tahu isi modelnya, asalkan outputnya tidak berbeda signifikan bisa diterima. Tetapi pada saat white box validation di situ kita harus mengenal internal model. Internal modelnya apakah sama dengan internal di dalam sistemnya. Nah ini yang harus ditekankan, harus dipahami mengenai itu. Sekarang kita masuk ke metodologi. Jadi di metodologi pertama formulasi masalah, bagian yang pertama yang paling atas, formulasi masalah. Terus selanjutnya bagaimana kita melakukan formulasi masalah. Maka nanti beberapa kali kalian akan mengenal di dalamnya uraian. Ini uraian yang ada di punya Lokelton. Jadi pada saat apa yang kita menetapkan problem, jadi pada saat kita sudah menetapkan problem, maka kita akan tahu scope dari model. Apa yang disebut output performance misalnya. Jadi harus paham ini. Kenapa? Karena problem adalah situasi yang tidak diharapkan, undesired situation that prevent system to achieve overall purposes atau goals-nya. Sebenarnya pada saat yang di situ kita akan tahu pertanyaan ini akan muncul. Pertanyaan ini akan muncul yang akan mengarahkan ke performance misal. Jadi pas kita sudah tahu problem itu tujuan, maka itu sebenarnya yang ada di dalam output. Pada saat sudah tahu output, kita tetapkan scope model. Kenapa? Soalnya kita akan menetapkan utamanya di sini. Terutama apa? Variabel keputusan. Jadi variabel keputusan dan input yang lain itu yang ada di sini. Sistem configuration. Nanti arahnya ke sana. Ya, memang di sini kalian lihat nanti output atau performance bisa output dari model tadi itu sebenarnya ada di mana. Ya, pada saat kalau kita bilang secara umum bisa kayak ini. Misalnya kalau di sistem produksi itu, di sistem produksi boleh
yang di produk bisa boleh, tetapi yang di sini juga boleh, yang di sini juga boleh. Ya pada saat yang di sini, oh ini terkait sama pemenuhan demand, ada ukuran yang terkait yang di sini. Jadi di inputnya berapa persen yang terpenuhi ukuran itu, boleh sebenarnya. Tapi itu menjadi output dari model. Makanya tetap kita harus bertanya, karena prinsipnya adalah ini. Prinsipnya pada saat ada tujuan yang tidak tercapai, maka Anda bisa state dibandingkan dengan running state, dan ini biasanya sebagai simptomus, dan simptomus itu yang nantinya akan menjadi output. Ini kunci utama, sedangkan yang lainnya tinggal mengikuti. Jadi langkah-langkah utamanya itu. Pada saat requirement analysis itu terkait sama elemen-elemen. Jadi kalau bicara mengenai sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti pas requirement kita mengidentifikasikan elemen dan interaksi. Intinya itu. Pada saat pemilihan software tadi sempat saya sampaikan, nggak harus menggunakan bahasa pemrograman, tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang paket simulasi. Yang special purposes kayak ya ProModel, Arena itu lebih banyak dipakai di dalam sistem manufaktur. Ya. Sedangkan kalau programan simulasi di sini masih general simulation language. Contohnya GPSS, Simulink di dalam Simulink itu contohnya di MATLAB itu juga bisa dipergunakan. Itu masuk ke pemrograman simulasi. Ya, boleh gunakan yang mana saja. Memang masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dan kelemahan ini sebenarnya kalau membaca yang versi bahasa Inggrisnya di bukunya Jerry Bank ada ya. Dan setelah itu yang tadi kan di langkah pertama perumusan masalah dan merencanakan proyeknya, jadi merencanakan studinya. Maka isinya adalah perencanaan proyek. Kita masuk ke langkah kedua. Nah, di situ formulate problem and plan the study. Kedua define, jadi define the data and collect the data. Jadi kita tetapkan outputnya apa, maka kita tetapkan inputnya apa, modelnya apa. Jadi isinya sebenarnya. Selanjutnya, apa yang harus kita kumpulkan? Yang kumpulkan datanya adalah datanya input maupun datanya output. Ya, sebenarnya itu. Ya. Seringkali yang tadi saya bilang, seringkali input dikumpulkan datanya untuk keperluan konfigurasi di dalam model, tapi outputnya tidak. Sehingga pas validasi bingung apakah modelnya valid atau tidak. Tetapi kalau kadang saya bilang ini modelnya jelas tidak valid. Kenapa? Soalnya outputnya yang diperiksa bukan sesuai dengan problem yang ingin dianalisa. Kalau kalian lihat ada jadi ada tulisan mengenai SF ini seperti ini, ya, itu sebenarnya adalah subject matter expert. Ya. Subject matter expert itu artinya sebenarnya stakeholder yang memahami sistem. Artinya sebenarnya kadang disebut domain expert. Nanti kalau di manajemen proses bisnis kalian mengenal domain expert. Ada di sana. Artinya kita mengkoleknya harus paham, harus ke orang-orang yang memang mengetahui mengenai informasi itu. Hanya di situ malah di bukunya Law mempertegas. Some people may have inaccurate information. Jadi informasinya kadang nggak sesuai dengan permasalahan. Makanya wajib di situ dipertegas lagi. Make sure that true. Nah, kata true nggak hanya bilang SMI, tapi true SMI. Nah, padahal kita paham bahwa ada saat bilang SMI, ya orang yang mengetahui sistemnya. Ini dipertegas lagi dengan kata true.
ini yang harus dipahami. Makanya pada saat kita mengumpulkan informasi itu harus tanya ya ke stakeholdernya, jadi problem yang nyatanya sebenarnya apa. Dari situ kita akan juga tahu ukurannya apa kira-kira untuk mengindikasikan problem ini sudah terselesaikan atau tidak, outputnya untuk menentukan output. Dan kita akhirnya memungkinkan pengumpulan. Cara pengumpulannya apa saja terserah. Jadi pas pengumpulan itu apa saja kita bisa menggunakan observasi, menggunakan eksperimen, itu memungkinkan. Nanti pada saat disimulasi tinggal kita bandingkan antara yang hasil dari simulasi dengan sistem nyatanya. Jadi dari real data kita bandingkan dengan real data, apakah ini sama atau berbeda signifikan. Kalau sama, valid, modelnya di sini valid. Pada saat kalau modelnya valid, kan kita bisa mengubah-ubah nilai variabel keputusan. Intinya itu sebenarnya. Kita ngunci dulu input yang sama dulu, sama, baru kita bisa melakukan skenario di dalam variabel keputusannya. Prinsipnya adalah yang gambar tadi, input model output, artinya di sini menggambarkan output, ada inputnya dan ada proses transformasi. Dan paling utama di sini input itu adalah decision variable, walaupun ada yang lain. Nanti misalnya initial state, analisis sistem antrian. Sistem antrian jam berapa? Jam 9 sampai jam 11. Pada saat jam 9 sampai jam 11 sudah ada isi antriannya. Jadi orang mengantri sudah ada. Maka initial state-nya antriannya nggak boleh 0, melainkan sesuai dengan rata-rata antrian yang di sistem nyatanya. Contohnya itu. Ini tentu pada saat kita sudah tahu kebutuhan datanya, maka tinggal kita kumpulkan. Karena di sini kita akan lihat bahwa kebutuhan data ini untuk bangun model. Yang tadi kalau di law bilangnya simulation configuration, jadi konfigurasi dari simulasinya. Teknik pengumpulan datanya nggak harus kita observasi manual, nggak harus. Kalau di sistemnya sebenarnya sudah sistem kasir. Jadi di sistem kasir catatan data dari kasir ada. Maka ya udah kita tinggal sedot dari sistem informasinya, kita sedotnya. Ini kita bisa lakukan itu. Jadi bagaimana caranya? Sedangkan pada saat pengembangan model ini kita bisa menggunakan itu contohnya. Jadi pendekatan kejadian, pendekatan aktivitas, pendekatan proses, dan yang satu lagi adalah pendekatan 3 fase. Kalau 3 fase itu caranya seperti ini. Nyiapkan, jadi proses simulasinya adalah membangkitkan semua bilangan acaknya dulu. Terus selanjutnya bilangan acak ini terikat dengan aktivitas-aktivitasnya. Terus selanjutnya baru menata sesuai dengan kedatangan kejadian-kejadiannya. Itu di 3 fase. Ini gambar event graph yang khas karena ini cycle diagram yang bawa flatline. Tadi saya bilang ada gate ini serupa dengan event. Sedangkan kalau yang di sini ini activity. Kalau di flatline activity itu namanya location. Ini namanya location. Jadi ada gate, ada location. Namanya pada saat melewati gate berarti sudah berpindah location. Kalau kita kan mengenal bahwa pada saat bilang apa itu aktivitas, aktivitas itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan oleh entitas yang mempunyai durasi dan diupdate oleh 2 kejadian. Jadi diupdate oleh 2 kejadian. Sehingga pada saat kayak gini jadi location ini aktivitas, dia diupdate oleh 2 kejadian.
Ini aktivitas diapit oleh dua kejadian. Ini juga aktivitas diapit oleh dua kejadian. Dua kejadian itu menunjukkan mulai dan selesainya. Dan sebenarnya ada pada saat kalau pendekatan proses menggunakan yang seperti ini pun BPMN pun boleh. Ini kalian mengenal di APS ada BPMN, ada pendekatan model konseptual yang langsung menggunakan interface-nya, tampilan. Oke, ada tabel, data-data. Nanti pada saat inisialisasi, jadi ada kejadian apa saja yang dijadwalkan, nanti akan masuk ke sistem state-nya. Terus selanjutnya kita akan menghitung statistiknya. Ini memungkinkan seperti ini. Ada yang menggunakan model-model kayak gini. Tapi intinya ya. Kan kalau pakai BPMN untuk pembuatannya juga pakai Microsoft Visio ya. Kalau buat yang model konseptual tadi yang next ini pembuatannya pakai itu juga. Oke, kalau maksudnya menggambar, ya, untuk menggambarnya. Kalau menggambarnya sebenarnya ini pakai Visio boleh, BPMN pakai Visio boleh, pakai Microsoft boleh. Yang image-nya itu pakai ini boleh. Jadi pada saat kalau misalnya, untuk pemilihan bagaimana? Nggak ada masalah untuk pemodelannya. Kalau untuk skripsi, ya untuk skripsi, saya malah lebih prefer, lebih menyarankan pakai Word langsung. Kelemahan Visio itu adalah gambarnya pada saat diekspor atau dikopikan ke Word, kadang-kala pas pencetakan buram. Pertama itu. Kedua, teksnya pengendaliannya susah karena biasanya notasinya besar, teksnya kecil, sehingga pada saat gambar satu halaman nggak kebaca teksnya. Ini ya, lebih saya sarankan pakai Word langsung. Ya, kalau gambar ini apakah nanti kita akan belajar menggunakan ini? Enggak. Ya, sebenarnya kita nggak mempelajari penggunaan ini, cuma pada saat nanti pas kita sudah masuk ke flowchart, jadi masing-masing flowchart itu saya tunjukkan bagaimana perubahan angka-angka yang ada seperti ini. Beberapa buku menunjukkan pakai ini di bukunya Angleton, ya, bukunya Robinson pun pakai ini, bukunya Choi juga ada yang model seperti ini, karena mengilustrasikan, fungsinya mengilustrasikan. Ya. Pak, nama modelnya apa? Nama modelannya ini? Ini nggak ada namanya sebenarnya. Kenapa? Soalnya ini cuma interface reportingnya saja. Jadi interface reportingnya saja. Jadi kalau dia ya bisa dilihat di gambar. Ya sekian yang sebenarnya menyajikan simulasi. Jadi hanya interface saja. Hanya ilustrasi gitu, Pak. Bukan model, jadi bukan model yang khusus, makanya bentuknya bebas sesuai dengan pada saat kalau di APS kita bilang desain interface. Di situ kan pada saat desain interface kan kita bisa menggunakan wireframe ya. Pada saat wireframe itu akhirnya kita ngaturnya seperti apa. Nanti bisa kalian lihat contoh yang wireframe yang ya kalau model seperti ini yang saya pakai untuk di perkuliahan pada saat ya di simulasi. Kalau kalian sudah masuk link yang di Google Drive, lihat yang sudah flowchart. Pada saat di flowchart kalian akan lihat tampilannya seperti apa sih yang saya pakai. Ya hanya tabel boleh nggak boleh sebenarnya untuk menunjukkan. Kalau yang di sini sebenarnya ingin menunjukkan ini nanti ada daftar kejadian, ada waktu simulasi, terus ada ya sistem state-nya, dan yang di sini ya kenapa soalnya sistem state-nya menunjukkan ini servernya sibuk atau tidak, antriannya ada berapa, terus yang di sini adalah mencatat waktu mulai masuknya dari masing-masing orang yang ada di dalam antrian. Contohnya pada saat yang di sini kan ini antriannya kosong, dia antriannya bertambah 1, orang yang datang di 1.6 datang. Ternyata masih sibuk, ya. Karena masih sibuk maka antriannya bertambah 1, dia datanya di 1.6.
maksudnya itu. Jadi ini 1.6. Yang ini adalah kejadian yang terakhir yang sebelumnya. Jadi yang di sini 1.6 kejadiannya. Hanya pada saat 0,4 ya 0,4. Nanti yang berikutnya 2,1. Nah, itu dituliskan di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah nanti pada saat mengelola yang di statistical ya state ini akan terlihat fungsinya di sana. Nah, untuk ngitung itu. Cuma kalau melihat ini nggak mudah. Ini cuma interface-nya. Nanti pada saat bagaimana cara menghitungnya itu saya masukkan di dalam pada saat menjelaskan mengenai ucapan. Ya. Ini pun ini menggunakan yang di Jerry Bank tabel biasa. Ya. Ini yang punya chart. Ya, jadi interface yang contoh tadi ini bukunya coy. Ya. Jadi bebas kalau di modelnya ada keseragaman enggak, bebas karena dia hanya interface untuk menunjukkan bagaimana perubahannya. Di arena sebenarnya memungkinkan. Jadi pada saat kalau kita menunjukkan level itu bisa. Jadi bukan hanya yang sering kan hanya menggunakan notation-nya, sehingga pada saat ingin tahu levelnya nggak ditunjukkan di dalam notation itu. Tetapi pada saat kalau misalnya kita tarik kita menunjukkan menggunakan level, maka kita bisa lihat dari masing-masing lokasi atau proses itu levelnya berapa, antriannya berapa bisa kelihatan. Makanya pada saat kalau visualisasi di arena itu memungkinkan ditambahi dengan tambahan layout di gambar sendiri. Cuma pada saat kalau pembelajaran biasanya hanya menggunakan notation-nya tanpa menggunakan layout. Ya, ini pada saat dengan asumsi dokumen valid, pertanyaannya ya validasi bandingkan apakah sama dengan sistem nyatanya atau tidak. Caranya bagaimana? Seringkali disebut tanya kepada SME, seringkali itu. Tapi saya harus menyampaikan ke kalian, tanyanya bukan kayak gini. Kalian bikin model misalnya menggunakan event graph, apakah ini modelnya sudah benar atau tidak? Jangan, karena SME-nya nggak selalu paham event graph. Melainkan kalian harus menjelaskan event graph-nya logikanya seperti apa, baru menanyakan kepada SME-nya cocok apa tidak. Berikutnya ya, verifikasi bandingkan antara konseptual model dengan sistem requirement. Ya, kalau validasi konseptual model dengan sistem nyatanya yang sesuai dengan tujuan studi atau problem. Caranya ada phase validate, ada struktural assumption validation dan seterusnya. Sebenarnya tinggal uji sesuai scoping sebenarnya kalau yang verifikasi pertama. Terus selanjutnya memang tadi disampaikan ada verifikasi. Di sini juga ada verifikasi yang sifatnya debugging. Kalau di Logalton dia jelaskan mengenai debugging. Karena dia construct computer program and verify. Verify yang dimaksud di sini adalah debugging. Jadi debugging melihat antara proses debugging itu ada yang kita tinggal menjalankan satu langkah di dalam program sesuai dengan. Pada saat kalau saya ngajar di kuliah algoritma itu, coba di algoritma langkah ini angkanya berubah menjadi apa, variabelnya berubahnya seperti apa. Perubahan-perubahan itu yang sebenarnya terjadi pada saat proses debugging. Pengembangan ini program simulasi, caranya nanti ada proses verifikasinya apa saja. Ini saya lupa nggak masukkan. Ini di bukunya law ya sebenarnya. Ada di bukunya overall law tentang ini, cuma ini sudah saya terjemahkan. Kalau di gambarnya nanti flowchartnya selain flowchart itu juga menunjukkan yang pertahapan. Ini ada tahapan yang tadi metodologi nanti ada gambarnya.
Dan dia nyebutnya, oh ini verifikasi, oh ini validasi. Nah, menunjukkan seperti itu. Nah, ada di atas ya. Untuk saya coba kembali ke atas. Gambar ini, ya. Ini yang punya di April Law. Jadi selain gambar yang sebelah kiri, juga gambar yang kanan untuk jelaskan verifikasi dan validasi. Nah, itu pada setelah debugging dan kalau sudah dianggap valid, jadi sudah dianggap oh ini sudah benar, maka kita bisa lakukan yang namanya pilotnya. Jadi make pilot run, kita bisa lakukan itu. Artinya apa? Pilot run ini sebenarnya untuk menguji validasi coding, yaitu kita masukkan input yang sama dengan pas kita mengumpulkan data. Input yang sama kita masukkan, terus di dalam model itu nanti outputnya kita collect. Jadi output dari simulasinya kita collect-nya. Ini yang disebut pilot run. Setelah kita collect, nanti kita bandingkan apakah model valid atau tidak. Ada yang black box, ada yang white box. Kalau black box itu ngujinya cuma tadi input dibandingkan output. Tetapi pada saat kalau jadi mohon maaf, inputnya sama, yang dibandingkan adalah output antara model dengan output sistem. Itu proses black box validation. Kalau white box validation, kita akan di sini caranya bagaimana? Bandingkan antara misalnya pembangkitan bilangan acak di proses A, itu datanya kita kumpulkan, dan pembangkitan keacakan di proses A yang di sistem nyatanya. Jadi pembangkitan keacakan di dalam model dibandingkan dengan pembangkitan keacakan di sistem nyatanya. Artinya pas sistem nyata kan bukan keacakan itu dibangkitkan secara komputasi, tetapi oh ini misalnya orangnya menunggunya sebelumnya 5 menit, terus yang lain orang yang berikutnya kok menunggunya hanya 3 menit dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya kita tahu ya? Lebih jauh lagi kita tarik sebelumnya. Oh ternyata orang yang sebelumnya itu pelayanannya ada yang sampai 11 menit. Terus ada yang berikutnya ternyata hanya 3 menit dilayani. Orang yang berikutnya dilayani 7 menit dan seterusnya. Angka-angka ini kita kumpulkan, kita bandingkan dengan angka-angka yang dihasilkan oleh simulasi. Tapi yang ada di dalam model. Jadi dalam modelnya ini caranya bagaimana? Istilahnya ya kita absorpsi, kita initial, jadi kita tarik sehingga pada saat kita mensimulasikan, kita dengan sengaja menyimpan data-data pengacakan tadi. Intinya itu kita harus memastikan oh pengacakannya apakah sesuai dengan kondisi ketidakpastian di sistem nyatanya. Ya kalau sudah selesai dan ternyata kita bisa memastikan simulasinya valid, maka kita masuk ke sini desain eksperimen. Apa yang dilakukan di dalam desain eksperimen yaitu terkait sama dia berkeputusan. Ini kita bikin skenario. Kalau di dalam desain eksperimen istilahnya variabel keputusan ini disebut dengan desain faktor. Disebut ini desain faktor itu variabel keputusan. Sedangkan skenario ini yang disebut treatment. Kalau di dalam eksperimen ya design of eksperimen. Ya kita kan tahu nanti pada saat desain faktor itu posisinya di mana? Kalau kita menggunakan P diagram yang di sini, itu bisa di input, bisa di controllable faktor. Ya. Kalau menggunakan P diagram yang di sini, kalau menggunakan P diagram yang di sini, bisa di signal faktor, bisa di kontrol faktor, bisa di scaling faktor. Ya.
Itu yang disebut dengan desain faktor ya sebenarnya. Namanya itu kita tetapkan. Namanya kalau kita mengikuti DOE, alur dari DOE, itu kita tetapkan faktornya apa, desain faktornya, levelnya apa, itu yang terkait sama treatmentnya, di level atau range untuk treatmentnya ini. Nah, setelah itu ini namanya apa? Kalau di desain eksperimen namanya respons variabel. Ini namanya respons variabel. Tinggal gitu. Jadi kadang-kala kita harus paham pada saat ini simulasi itu kita ingin memodelkan apa, outputnya apa. Output ini sesuai dengan problem itu mana. Dan yang lepas adalah di sana. Fokusnya adalah ingin menunjukkan animasi dari sistem. Menunjukkan animasi dari sistem. Tapi nggak tahu sebenarnya tujuan simulasinya untuk apa, untuk mengatasi problem yang mana, nggak tahu. Ini yang jadi masalah. Makanya pada saat memunculkan simulasi ini untuk membantu apa? Ya nggak ada kalau nggak ada problemnya. Ini yang tadi saya bilang mengenai desain faktor, adalah faktor yang dipilih. Itu yang akan digunakan. Terus selanjutnya treatmentnya bagaimana? Terus ini yang terkait sama prinsip dasarnya replikasi. Nggak boleh hanya satu kali replikasi sudah. Bedanya dengan eksperimen yang lainnya, kalau menggunakan simulasi nggak perlu pengacakan urutan treatment. Kalau kalian ingat pas statistika deskriptif pada saat pengambilan sampel menggunakan eksperimen, pada saat yang di situ sebenarnya harus ada proses pengacakan. Kalau di simulasi nggak harus ada pengacakan tersebut. Setelah itu baru kita lakukan production run. Jadi untuk masing-masing skenario itu ada beberapa kali replikasi. Sehingga dari sana itu kita akan peroleh outputnya. Outputnya nggak perlu dibandingkan sistem nyata. Kenapa? Karena untuk skenario baru yang akan dibandingkan dengan existing itu di sistem nyatanya nggak ada, masih belum terlaksana. Makanya yang kita lakukan, kita harus lakukan replikasi. Dan untuk kalau yang gunakan whiteboard itu kalian harus dalamnya juga diekstrak. Tetapi kalau hanya outputnya saja yang diperlukan, maka kita nggak perlu melakukan ekstrak yang ada di internal model. Ini analisis hasil caranya bagaimana? Uji. Kalian sudah belajar mengenai uji hasil eksperimen, yaitu menggunakan ANOVA, membandingkan di situ. Itu kalau parametrik. Boleh nggak menggunakan yang non parametrik, menggunakan Kruskal-Wallis? Boleh. Digunakan ANOVA dan post ANOVA. Bagaimana kalau ternyata output yang dianalisis bukan hanya satu? Ada beberapa, maka bisa dilanjutkan dengan multi kriteria decision making. Artinya goalnya ada banyak, kriterianya ada banyak. Makanya di multi kriteria decision making ini kadang juga ada yang membandingkan dengan multi objective decision making, MCDM dengan ODM, terserah menggunakan apa. Gunakan ini boleh itu lanjutannya sebenarnya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan presentasi. Intinya itu. Cuma yang saya tekankan ke kalian harus yang pertama itu tetapkan yang namanya problem itu apa.
Kenapa? Pada saat kalian sudah menetapkan problem bisa membuat ini. Kenapa soal problem itu menentukan outputnya apa yang sesuai dengan problem itu. Maka kalian bisa menetapkan karena itu langkah-langkah yang krusial di dalam simulasi. Ya. Dan di bagian terakhir di metodologi ini ada penyederhanaan simulasi. Jadi untuk simplifikasi sumbernya ada dari Robinson. Dari Robinson itu ada penyederhanaan, tapi juga ada yang dari INIS. Cara penyederhanaan simulasi. Kadang penyederhanaannya itu dengan menggabungkan. Jadi menggabungkan beberapa itu digabungkan. Ini yang artikel ini pun sebenarnya bisa kalian peroleh juga, kalau nggak salah saya masukkan juga di beberapa ya. Ada yang bisa jadi nggak saya masukkan karena dulu saya punya hard copy-nya. Karena bisa jadi ada yang saya dulu punya hard copy-nya, tetapi insya Allah moga-moga ini ada. Karena di referensinya simulasi itu ada yang folder artikel ya, artikel itu isinya ini. Typology tadi, restart tadi itu sargen itu ada di artikel karena bukan di dalam buku. Ini cara penyederhanaannya. Nanti pada saat pemodelan juga kalau ada ininya berarti ada ya. Karena ini saya potong langsung dari artikelnya, karena yang sebelumnya sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia misalnya. Ini metodologinya itu ya, kuncinya sebenarnya yang tadi kalian harus mengikat yang namanya problem jelas, define problemnya jelas, maka selanjutnya aman. Terus yang namanya verifikasi itu membandingkan antar model, kalau validasi model dengan sistem nyatanya. Dan kalau kalian sebenarnya masuk ke di Brown itu video mengenai yang modul 2 ini, ada yang satu itu sifatnya umum yang bahasa Indonesia, yang berbahasa Inggris ada di yang khusus ya. Saya masukkan ke materi yang khusus IUP. Terus selanjutnya yang materi yang ketiga ini juga saya ya, yang cuma yang bahasa Inggris belum saya ya bangkitkan dari AI belum. Cuma ya itu aslinya kan promnya saya buatkan, yang promnya saya buat, terus selanjutnya yang meminta AI untuk membuat videonya ya sebenarnya. Ya, yang bahasa Indonesia sudah ada, cuma yang bahasa Inggrisnya belum, karena aslinya penjelasan awal saja. Ya, kalau yang anu itu penjelasan awal mengenai metodologi, dan yang berbahasa Indonesia jelas karena saya memang memberikan prompt bahwa langkah krusialnya adalah define problem. Dan yang di situ juga menjelaskan harus masalah ini menjadi kunci pada saat kita membuat model simulasi. Ya, karena promnya yang dari saya buat seperti itu. Dan yang di sini yang ya videonya sudah ada, tetapi yang hanya berbahasa Indonesia dulu. Prinsipnya adalah karena model simulasi ini memodelkan sistem terutama terkait sama keacakannya, maka bagian yang terpenting adalah bagian pembangkitan keacakan. Tetapi bagaimana pembangkitan keacakan ini kalau dilakukan secara manual? Kalian juga ada kalau di kuis atau di UTS maupun UAS itu nanti ada yang namanya hand simulation. Pada saat hand simulation artinya apa? Hanya berbantuan kalkulator. Pada saat berbantuan kalkulator bagaimana pembangkitannya? Maka ada caranya. Jadi yang namanya pseudo random number generator ini ada algoritmanya. Nah,
Kalau yang dua di atas itu bukan hanya algoritma, tetapi di situ ada menggunakan sumber. Ya. Jadi misalnya contohnya adalah bola bingung. Jadi yang diputar keluar angkanya, nah itu akhirnya angka tersebut yang dipakai untuk pembangkitan bilangan acak. Ya, ada sistem komputer yang dia mengkolek. Jadi mengkolek begitu, oh data angka itu dapat dari yang secara fisik, angka itu dimasukkan ke dalam sistem. Dan itu bisa satu, terus bisa juga ada beberapa ya, sebenarnya. Yang menggunakan metode ini, tapi yang akan kita banyak gunakan adalah yang prosedur random. Terus ini dipakai untuk bangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Kalau yang dari angka 0 dan 1 itu nanti akan dilanjutkan ke RPG, Random Variable Generator. Caranya seperti apa? Sebenarnya kayak gini. Ini saya loncat di teori probabilitas. Di prosedur random ini contoh yang paling mudah, ya ini teknik-tekniknya ada beberapa. Yang paling mudah misalnya mid square. Mid square, kalau kalian lihat angka pembangkit pertama misalnya 1, 2, 3, 4. Saya kuadratkan. Square of 1000. Jadi kuadrat dari 1, 2, 3, 4 dapat 1, 5, 2, 2, 7, 5, 6. Ambil 4 angka yang ada di tengah. Kebetulan ganjil. Hingga yang kiri sama yang kanan jumlahnya beda. Kalau seperti itu terserah. Kalau misalnya menetapkan yang kiri yang lebih sedikit daripada yang kanan, maka seterusnya aturan itu dipergunakan. Bagaimana kalau misalnya ambil 4 angka dan angkanya tersisa cuma 3? Ya sudah, 3 angka itu yang dipergunakan. Ini contohnya. Ya, 1, 2, 3, 4 dapat 5, 2, 2, 7. 5, 2, 2, 7. Ini dikuadratkan dapat 3, 2, 1, 5. 5, 2, 2, 7 kita jadikan bilangan acak antara 0, 1. Nah, ini kita lakukan. Ini mid square, gampang ya sebenarnya. Caranya seakan-akan gampang. Ya, gampang memang. Tapi yang susah adalah menetapkan angka pertama. Menetapkan angka yang pertama. Kenapa? Soalnya nanti pada saat direplikasi ke nilai putaran tertentu, angkanya kembali ke angka yang sebelumnya. Nah, ini ya enaknya mid square metode. Semakin buruk angkanya, semakin cepat ketemu angka yang sama. Ya. Nanti mid product. Kalau mid product angkanya ada 2. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 dengan 9, 8, 7, 6 dikalikan dapat 1869 akhirnya. Selanjutnya angka berikutnya berarti 9876 kali 1869. Seperti itu. Kalau di sini, ini kali ini hasilnya di sini ambil tengahnya. Terus ini kali ini hasilnya di sini ambil tengahnya. Ini untuk membangkitkan 0 antara 0 dan 1. Angka yang kita peroleh ini. Mid multiply. Nah, ini berarti ada koefisien yang kita gunakan. Koefisiennya contohnya di sini 9191. Itu tetap koefisiennya. Hanya 1, 2, 3, 4 kali 9191. 3416 kali 9191. Kalau tadi kan produk, berarti perkalian antar Z. Kalau ini dengan koefisien. Ini Anda yang menggunakan linear komponensial. Ini lebih baik daripada yang metode-metode sebelumnya. Dan seterusnya, cara perhitungannya seperti itu. Baru angka-angka tersebut nanti sebelum saya tunjukkan yang dari Logarithm itu akan masuk kayak gini. Nah, misalnya di buku bermodul kita membangkitkan antara angka U, jadi dibangkitkan menggunakan uniform tadi.
ketemu berapa. Kalau misalnya ketemu, kita tetapkan probabilitasnya itu 0,7, terus hasil pembangkitannya 0,3, maka dia masuk X-nya sama dengan 1. Kalau tidak sesuai alias lebih besar, berarti gagal, karena Bernoulli isinya X-nya adalah 0 dan 1 saja. Kemudian juga kalau kita menggunakan yang lainnya, sehingga pada saat kalau ketemu kayak gini, oh berarti bangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Nanti yang di geometri ketemu kayak gini, di sini disampaikan memasukkan nilai U, terus selanjutnya masukkan untuk mendapatkan nilai X. U-nya dimasukkan, dibagi, caranya seperti itu. Ya, ini di pertemuan berikutnya kita akan latihan menggunakan ini ya, karena dari latihan itu nanti akan mudah kalau kita sudah masuk ke model flowchart sekaligus. Jadi sekaligus kita memodelkan, sekaligus kita berlatih menggunakan hand simulation. Distribusi Poisson, pembangkitan ada U, nanti ada lagi ya, yang kita nanti belajar lebih banyak menggunakan ini ya, menggunakan eksponensial contohnya. Jadi bangkitkan bilangan U, terus untuk menetapkan X-nya berapa, X-nya min beta, beta ini rata-rata waktu biasanya kali log U, ketemu X-nya, itu akan kita coba nanti ya. Itu kondisinya juga sama Pak. Tadi yang kalau X kurang dari probabilitas sama dengan 1. Iya, untuk pembangkitan U-nya bangkitkan boleh yang Pak tadi mid square, mid product, gunakan itu. Tadi yang distribusi Poisson kan tadi ada X sama dengan berapa dikali beta ini. Itu kondisinya juga sama Pak. Kalau X U-nya kurang dari iya. Oh. Ini makanya kan di sini disuruh jika lebih besar daripada A, ulangi dari poin B, bangkitkan lagi. Fungsinya apa? Sebenarnya memastikan nanti yang kita kembalikan, adalah nilai I-nya. Jadi B-nya ini berapa? Ya sebenarnya nanti itu yang kita pakai. I-nya nanti yang kita pakai. Ya. Makanya kan I-nya kita tambah terus begitu. Oke, sukses, maka X sama dengan I. Karena Poisson itu kan banyaknya kejadian dalam rentang waktu T, di mana laju selama T sebesar lambda. Ya, gitu. Jadi karena variabel acaknya itu kalau Poisson. Kalau eksponensial adalah waktu antar kejadian di mana rata-rata waktu antar kejadian adalah sebesar beta. Kalau kita ganti dengan lambda adalah variabel acaknya adalah waktu antar kejadian di mana laju kejadian adalah sebesar lambda. Nah, itu. Ini kalau non stationary, prinsipnya ya, makanya bentuknya ini. Lambdanya merupakan fungsi T. Kalau kayak gini, maka ya kita gunakan yang maksimum. Ada lambda maksimum itu yang kita pakai. Karena bisa jadi ini belum, ya memang lambdanya yang kecil, tetapi proporsinya apakah sesuai dengan lambda yang kurang dari lambda maksimum? Enggak. Kalau sesuai maka berhenti. Ini prinsipnya sebenarnya pada saat random variate generator itu metodenya ada beberapa sebenarnya. Salah satunya adalah inverse. Transform. Saya tunjukkan model inverse transformnya. Ini yang
dari komputer. Prinsipnya seperti ini. Ini dari contohnya yang di nomor. Kita bangkitkan dari random number generator alias uniform 01. Terus ketemu misalnya 0,71. 0,71 kalau di dalam binomial akhirnya kita tinggal tarik di CDF, di CDF cumulative distribution function. Kalau sudah dapat kita tarik, maka nilai x nya adalah yang di sini kita buat. Caranya seperti itu. Ini prinsipnya. Kalau discrete, kalau continuous pun demikian. Misalnya di dalam distribusi normal, kita tarik angkanya udah, terus kita cari nilai x-nya. Prinsipnya. Tapi selanjutnya sebenarnya kan, kalau ini contohnya kalau kita menggunakan tabel ya, kita hand simulation tapi menggunakan tabel, enggak menggunakan fungsi. Kalau menggunakan yang fungsi tadi, algoritma tadi, yang paling mudah adalah yang ekspon tadi contohnya, karena hanya satu langkah. Kalau normal langkahnya panjang ya, ini contohnya yang normal. Jadi normal bangkitkan U1 dan U2, artinya kita bangkitkan 2U, bangkitkan 2U, terus kita menghitung V. Caranya menghitung V itu adalah V, ini VI ya, VI sama dengan 2 kali UI dikurangi 1. Berarti yang di sini kan U-nya kita hitung 2, berarti kita bangkitkan V-nya ada 2. Terus selanjutnya jika V sama dengan V1 kuadrat atau V2 kuadrat, nah ini kita hitung V-nya, kita bandingkan V-nya dengan 1. Jika lebih kecil sama dengan 1, dapat I. Jika tidak, kembali ke A, bangkitkan U lagi, bangkitkan U lagi. Nah, saya nggak bisa bayangkan nanti pada saat kalau hand simulation ini mengulanginya berapa kali. Nanti kalau sudah ketemu ide ini, maka ke berikutnya. Peroleh nilai P1, P2, hitungan dari P1, V, jadi PI, VI, Y, jadi P-nya ada 2. P1 pakai V1, P2 pakai V2. Selanjutnya nilai X diperoleh dari, kita ambil apakah yang sisi kiri atau yang sisi kanan, karena V-nya ada 2. Itunya itu. Nah ini contoh normal. Kalau eksponensial yang tadi yang sering dipergunakan, kenapa? Gampang. U-nya menghitung hanya 1 kali. Setelah ketemu 1 kali, langsung tinggal dilonkan. Setelah lon, baru kali betanya, min betanya, ketemu nilai x-nya, udah selesai. Makanya contoh-contoh yang ada di modul yang berikutnya saya lebih banyak menggunakan ekspor karena 1 kali untuk menghitungnya. Tapi kalau gunakan yang lain bisa. Makanya di sini selain gunakan algoritmi, ya menggunakan algoritma, juga saya tunjukkan bagaimana kalau hand simulation tapi menggunakan tabel. Tabel bisa. Kalau menggunakan Excel Bisa. menggunakan Excel. Jadi ada beberapa function yang bisa langsung kita pergunakan. Karena distribusi di situ ada beberapa dan itu bisa kita pergunakan. Sebenarnya seperti itu, makanya ada fungsi inverse di dalam Excel ya. Cuma memang Excelnya yang di sini mempersyaratkan adalah setelah milenium ya sebenarnya. Kalau Excel yang lama sebelum milenium itu bisa
misalnya Microsoft Office, dulu ada Microsoft Office 95, ada 97, nggak bisa. Kenapa? Yang kirinya ini, kalau Excel yang lama nggak ada fungsi yang menggunakan titik. Jadi, yang sudah ada titiknya itu hanya fungsi-fungsi untuk yang Office yang baru. Ya, ini materi kita ya sebenarnya di pertemuan kedua itu metodologi, pertemuan ketiga sebenarnya latihan, ya, latihan yang pembangkitan keacakan. Pada saat sementara itu karena di materi yang ketiga, modul yang ketiga ini belum ada keputusan, ya sebenarnya belum ada keputusan apakah jadi langkah ke sini. Karena pasalnya pembangkitan keacakan kalau dari RPS yang lama itu ditaruh di belakang, sehingga aneh ditaruh di belakang. Pas di UTS sudah ada hand simulation. Ini sudah ada hand simulation. Saya bingung kok ada ini. Makanya udah ditaruh di depan, ya. Dan ditaruh di depan, pada saat ditaruh di depan sebelum pemodelan. Karena pada saat pemodelan ada pembelajaran mengenai latihannya juga. Ya, saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan saja. Dan ada di flowchart, event based flowchart. Untuk yang saya kemungkinan hanya ke bagian yang event. Ini yang tadi menggunakan eksponensial, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang yang interface. Interface-nya cuma seperti ini interface-nya. Jadi ada format khusus nggak? Nggak ada format khusus. Ini nanti yang ini event list. Ini event list. Ini yang direct state, sistem state-nya. Servernya Sibo berarti kalau kayak ini satu. LK antriannya 0. Kalau ini adalah ya event list lengkapnya. Kalau ini next event list saja. Ya, ini cuma ini bagian atasnya interface-nya. Saya tambahi ada interface yang gambarnya di sini. Kalau warna hijau itu tandanya yang sedang dieksekusi. Kalau lihat, ini ada. Sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk statistical counter, menghitung statistiknya. Cara perhitungannya nanti tunjukkan di belakang saya tunjukkan. Oh ya, ini perhitungan. Jadi statistical counternya itu nanti sebenarnya menghitung luasan ini, luasan diagram asli. Itu statistical counter. Hanya bentuknya bebas. Kalau ditanya Pak model yang tadi yang interface bentuknya gimana? Bentuknya lain lagi, bebas. Untuk memudahkan. Ya, itu nanti pas latihan di sini menjelaskan bagaimana caranya. Soalnya untuk menjelaskan yang hand simulation itu sebenarnya ya kemarin itu saya kaget yang di sebelumnya disuruh hand simulation tapi nggak disuruh bikin model. Jadi nggak ada perintah untuk bikin model tapi langsung suruh melakukan hand simulation. Hanya aneh. Simulasi kalau kalian baca di dalam OR, jadi yang masuk bagiannya OR saja menyuruh bikin model. Apalagi kalau baca yang
buku khusus simulasi, pasti di dalamnya ada model. Harus bikin modelnya dulu. Kalau model, kenapa? Soalnya model itu yang dipakai dasar apakah simulasinya sesuai atau tidak, bukan pokoknya lakukan yang simulation bukan. Itu sebenarnya ya. Hari ini ada tentang ini. Yang terpenting adalah di metodologi adalah define the problem, ya. Define the problem that include define the performance measure. The performance measure is crucial to build the model. Jadi intinya itu, jangan sampai keliru, bikin model dulu baru menetapkan problem. Apalagi bikin model tanpa problem sama sekali, nah, itu yang jadi masalah. Ini sempat saya kritisi, loh Pak, kan simulasinya sudah seperti model sistem produksinya. Loh, enggak gitu. Tetap harus sesuai dengan problem.